majikan cowok saya, nasi gorengnya itu enak banget guys. Nasi goreng bikinan saya itu enak banget ya. Bukan saya itu lagi ngalem diri saya, memang iya nasi goreng saya itu enak. Perjalanan saya pada tahun 2010 sampai sekarang ya, sampai sekarang berarti udah 11 tahun ya saya jadi ART. Itu suka dan duka, Masya Allah nggak bisa saya katakan langsung sama kalian. Saya adalah anak yang kedua ya, atau mungkin anak satu-satunya ya yang diharapkan orang tua, karena adik-adik saya masih kecil ya. Jadi memang saya bertahan, saya harus kuat untuk mereka, saya harus kuat untuk bahagiakan orang tua, saya harus kuat untuk memperbaiki rumah orang tua, bahkan untuk bikin rumah sendiri saya tuh harus bisa.吃对，所以那我也一样在那个在那边吃嘛。在那个小笼汤在哪里？在那边呢，我在正在弄了。现在弄。好好。我饭可以多一点点没关系。OK， 好好。也不用太多。好。我胡椒。OK， 好。我在那边吃啊。好，阿妈一定今天不会在这里了，因为刚刚他叫我看临床，还有那个先生他很可爱。因为今天是有人 food 嘛，有人写是病床嘛。
Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiarti 024. Hari ini mohon maaf ya guys ya, saya itu masaknya pating geduprak dikarenakan tadi saya itu masak dipanggil-panggil sama si nenek di ngebel-bel ya guys ya. Dan ini hari ini saya itu masak simple banget. Ini adalah sup kemarin ya, jadi saya angetin aja terus saya bikin nasi goreng. Karena yang makan itu cuma 2 orang aja, si nenek sama majikan cowok ya guys ya. Jadi saya masak nasi goreng yang simple aja, yang praktis. Kebetulan ada sisaan nasi yang kemarin, jadi sayang kalau dibuang dibikin nasi goreng. Jadi karena ini udah mateng, saya tes rasa dulu rasanya udah pas atau belum. Takutnya nanti kasinan kayak kepengen bojo, kalau bahasa itunya Jawanya ya. Kalau orang Jawanya bilang kasinan itu kayak kepengen bojo, kalau nggak kasinan nggak enak ya. Kebetulan nenek saya itu sukanya yang asin-asin, berarti nenek saya itu kepengen bojo maning ya. Dan guys, bercanda ya. Kita coba dulu rasanya. Bismillah. Rasanya tuh enak banget ya sebenarnya guys. Nasi gorengku itu enak banget. Ini udah mateng ya, langsung aja tak matiin. Udah matang langsung aja tak matiin. Kebetulan nenek saya itu kepengen makannya itu di kamar. Kalau majikan cowok saya kepengen makannya itu di ruang TV. Jadi alhamdulillah dapur saya hari ini selesai lebih awal ya. Langsung aja tak matiin, tak angkat. Takut mereka itu kelaparan ya. Jadi ini untuk majikan cowok saya. Nasi gorengnya itu enak banget guys. Nasi goreng bikinan saya itu enak banget ya. Bukan saya itu lagi ngalem diri saya, memang iya nasi goreng saya itu enak. Untuk si nenek, untuk si majikan saya taruh semuanya aja lah ya. Nanti saya taruh piring, beliau itu mau makan berapa silakan makan. Sayang ya. Tara sudah jadi seperti ini, dan sekarang saya mau ambil itunya dulu, mangkoknya buat sup. Jadi seperti ini hasilnya ya. Taruh sini dulu. Saya ambil supnya dulu. Untuk si nenek nantilah ya, saya kasihkan majikan dulu. Tara, jadi saya kasihkan ke majikan dulu ya. Dan sekarang saya mau kasihkan ke nenek. Dan ini untuk si nenek. Oke guys, alhamdulillah ya udah selesai dapur saya. Karena kan hari ini memang masaknya itu simple banget. Masak nasi goreng biasanya itu kalau makan itu di meja makan ini ya. Dan sekarang meja makannya kosong ya. Terus si majikan saya kan tadi itu bilang, nenek itu makannya di mana? Ya paling di kamar. Soalnya kan hari ini tuh spesial, ada lagu kesukaan beliau di dalam kamarnya. Maksudnya di TV, di kamarnya. Ya Allah, ini ngomongnya mohon maaf belepotan. Jadi ya paling makannya di dalam ya, di kamar. Terus majikan bilang ya udah, kalau nenek makan di kamar, saya makannya di ruang TV. Jadi beliau makan di ruang TV. Dan dapur saya makannya kosong. Alhamdulillah udah selesai dapur. Tinggal ya nyuci piring aja sama buang sampah aja. Kalau hari ini nggak buang sampah, besok nggak boleh buang sampah ya, karena besok tuh hari libur buang sampah, jadi nggak boleh buang sampah untuk besok. Jadi hari ini harus buang sampah karena sampah saya itu udah banyak banget, udah numpuk banget. Dan alhamdulillah tinggal nyuci piring aja, nanti sekalian
majikan sama si nenek udah selesai makan, baru saya nyupir atau nyuci piring. Dan kebetulan sekarang udah jam, lihat sendiri, jam 7 ya, berarti di Indonesia itu jam 6 karena kacek 1 jam ya, kacek 1 jam. Jadi saya itu mau duduk-duduk dulu sambil nunggu si nenek itu sama majikan selesai makan. Aduh, capek banget guys. Capek menunggu hari kepulangan Indonesia. Masya Allah, bener-bener ya, rasanya wis ora sabar kepengen pulang Indonesia, tinggal menghitung hari aja ya. Masya Allah. Saya itu nggak mau kasih lihat atau kasih tunjukkan sama kalian saya itu pulangnya itu tanggal berapa ya, terus nggak kasih lihat sama kalian, soalnya masih kejutan buat kalian, terus kejutan juga buat orang tua. Tapi nanti kalau misal udah mau pulang, saya pamitan sama orang tua, karena kan memang harus pamitan ya. Saya itu apa-apa harus pamitan dulu sama orang tua. Saya itu mau pulang gitu ya, doain ya, paling minta doa ya biar di perjalanan nanti itu lancar, nggak ada halangan suatu apapun, amin. Masya Allah ya guys, nggak nyangka ya, sambil cerita-cerita ya guys ya, saya kameranya taruh meja aja ya, capek pegangnya. Saya taruh dulu ya, bentar ya. Dan rasanya udah ayem ya, nggak pegang-pegang, tangannya pegel pegang kamera terus. Jadi sedikit cerita aja ya guys ya, alhamdulillah. Insya Allah, karena kemarin banyak yang nanya, mbaknya enggak jadi ART lagi, enggak ke Taiwan lagi atau kemana gitu, enggak ada cerita jadi ART lagi. Insya Allah enggak ada ya, bukan sih enggak ada, yang enggak tahu ke depannya. Cuma yang sekarang saya fokuskan bukan lagi enggak jadi TKW, yang saya fokuskan adalah untuk menikmati hidup ya. Ya bukannya selama ini saya nggak menikmati hidup, enggak, maksudnya apa sih ya, wis pengen pensiun jadi ART ya, ART luar negeri, karena capek banget ya dari perjalanan saya pada tahun 2010 sampai sekarang ya, sampai sekarang berarti udah 11 tahun ya saya jadi ART. Itu suka dan duka, Masya Allah, nggak bisa saya katakan langsung sama kaliannya udah ikutin kegiatan saya, pastinya tahu. Dari saya umur 16 tahun, kalian bisa bayangkan, dari saya umur 16 tahun saya sudah terjun menjadi ART di Singapura pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Tahun 2015 akhir saya terbang ke Taiwan sampai sekarang tahun 2021 akhir. Di perjalanan itu, Masya Allah, nggak bisa aku bayangkan saya sendiri hidup di negeri orang, kadang sakit harus ditanggung sendiri, kadang sedih ingat keluarga ataupun apa gitu ya. Itu udah saya rasakan semuanya selama saya menjadi ART 11 tahun di negara orang, Singapura dan Taiwan. Merasa sendiri, tapi tetap saya ada Allah yang selalu menemani saya. Merasa kesepian di saat saya rindu dengan suasana kampung halaman, terutama keluarga saya. Tapi saya bertahan di situ karena satu, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memperbaiki rumah orang tua saya. Saya kepengen mengangkat derajat orang tua saya, karena waktu itu kondisinya kan hanyalah saya yang mereka orang tua harapkan gitu ya, karena kan kakak saya udah menikah, udah punya keluarga, udah punya anak, jadi harus ngurusin keluarganya sendiri. Dan sedangkan saya adalah anak yang kedua ya, atau mungkin anak satu-satunya ya, yang diharapkan orang tua, karena adik-adik saya masih kecil ya. Jadi memang saya bertahan, saya harus kuat untuk mereka, saya harus kuat untuk bahagiakan orang tua, saya harus kuat untuk memperbaiki rumah orang tua, bahkan untuk bikin rumah sendiri saya tuh harus bisa. Dan alhamdulillah di sini, Masya Allah, berkat dukungan orang tua, keluarga saya, kakak saya bisa mewujudkan itu semuanya ya. Bukannya saya hebat, karena memang
dukungan dan doa dari orang tua, saya bisa sukses, saya bisa membahagiakan orang tua, bisa bikin rumah sendiri walaupun hanya jadi ART, tapi saya mampu, alhamdulillah ya. Jadi memang apa ya, karena yang kemarin kalian bilang mbaknya gejala gila, kayak ini masih muda kayak gini. Ya saya tahu memang masih muda cari uang, tapi uang itu nggak ada habisnya kalau terus dicari ya. Yang namanya hidup memang itu butuh uang, tetapi enggak semuanya itu harus tergantung dengan uang ya. Uang itu bisa dicari di Indonesia, bisa ya, tergantung kebutuhan aja ya. Kalau misal kebutuhannya ibaratnya banyak lah, baru ke luar negeri karena saya kan kebutuhannya banyak ya. Ini ngomongnya agak ngelantur ya, tadi ngomong apa sekarang ngomong ini ya, pokoknya kayak gitu ya. Intinya adalah saya udah nggak kerja lagi jadi ART ya. Ya karena satu faktor usia, yang kedua calon suami saya udah nunggu, dan yang ketiga tentunya yang paling utama sebenarnya adalah kepengen banget kumpul dengan keluarga, ingin merasakan hasil apa ya, hasil keringat sendiri. Terus selama ini mungkin bukannya aku nggak menikmati, bukan gitu kan, udah capek banget gitu ya. Bukannya saya mengeluh ya guys ya, rasanya itu udah ya, namanya udah capek ya, intinya ya udah nggak kepengen jadi ART lagi gitu ya, udah kepengen pensiun ya. Insya Allah udah merasa cukup ya, apapun yang udah diberikan tetap ya saya syukuri gitu ya, keluarga saya syukuri udah cukup gitu kan ya. Yang penting tetap selalu bersyukur apa yang ada, karena di luar sana juga banyak banget yang lebih menderita dari saya, dari keluarga saya. Makanya apapun yang udah Allah berikan sekarang insya Allah udah cukup. Mudah-mudahan bisa sukses lagi ke depannya ya, nggak menjadi ART kayak gitu ya. Jadi intinya saya nggak tambah kontrak lagi, nggak kerja jadi ART. Paling itu nanti kakak saya yang masih di sini, karena kan juga suaminya di sini, punya anak 2 ya, jadi memang butuh sekolah, butuh untuk masa depannya ya. Mudah-mudahan untuk kakak saya dan kakak ipar saya diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki ya. Ini sebenarnya saya sedih banget harus ninggalin kakak saya di sini. Saya sedih banget karena kan baru pertama ketemu udah saya pulang Indonesia. Sebenarnya rasanya tuh sedih banget, tapi mau gimana lagi, karena saya sudah terlalu capek, udah terlalu berjuang gitu ya. Udah saatnya saya menikmati kehidupan ya, atau berkeluarga ya, karena calon suami saya juga udah menunggu kayak gitu ya. Dan untuk yang berjuang di Taiwan, di Singapura, ataupun dimanapun ya kalian berada, tetap semangat ya. Semoga rezeki kalian berkah, terus bisa cepat-cepat kumpul sama keluarga ya. Jangan lama-lama di rantau, karena kan kehidupan di rantau itu enggak enak. Walaupun dapat uang pun ya namanya kadang rindu, kadang kangen ya, enggak enak ya. Hanya TKW atau TKI yang bisa merasakan kesedihan di rantau ya. Pokoknya hanya anak rantau yang tahu betapa rasanya itu pengen pulang nggak bisa, kepengen pulang masih banyak kebutuhan, pengen pulang masih banyak yang ini itu ya. Pokoknya hanyalah anak rantau yang tahu semuanya itu ya. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi oke guys, cukup sekian aja, saya tutup ya. Mohon maaf ceritanya nggak genah banget. Intinya minta doanya semoga saya selamat sampai tujuan. Alhamdulillah bulan ini udah finish kontrak, yeay. Seneng banget guys, bener-bener saya tuh seneng banget. Senengnya itu karena finish kontrak 6 tahun terus nggak balik lagi, dan insya Allah menikah, insya Allah semuanya dilancarkan. Semoga aja berdoa ya, yang terbaik untuk diri saya, untuk kedua orang tua saya, untuk keluarga calon suami saya dan suami saya nantinya ya.
Semoga semuanya lancar, minta doanya, amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih banyak ya yang udah ikutin kegiatan saya selama perjalanan saya di sini, selama saya kerja ikut majikan ini. Mohon maaf jika kadang saya itu sering banget mengeluh ya di video saya. Mohon maaf banget bila saya itu kadang curhat kayak gini, majikan saya ini mohon maaf karena saya cuma ingin berbagi sama kalian ya, karena di sini saya nggak boleh keluar gitu kan, saya nggak, ibaratnya nggak libur, nggak bebas, cuma kalianlah temen ya dalam hidup saya untuk curhat ya. Ya terkadang saya curhatnya sama calon suami saya, ditelepon sama kakak saya jarang saya tercurhat masalah kerjaan, soalnya beliau juga kerjanya juga capek, saya nggak mau jadi beban beliau ya, apalagi beban orang tua saya nggak mau, palingnya jadi beban calon suami saya ya, sering curhat ini itu juga beban kalian juga ya yang mendengarkan cerita saya, keluhan saya. Mohon maaf banget ya. Yang nggak suka video saya mohon di skip aja, nggak apa-apa ya. Terus pokoknya terima kasih banget, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, dan nenek saya manggil udah dulu ya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi, dadah.